Bes jam 8, Bes. Ya, mulai. Ya, baik. Salam Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengambil sikap satu teduh dimulai. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengangkat lagu pujian yang mengatakan, terpujilah Allah. Kita bersama dalam doa. Sungguh terpuji namamu Tuhan karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Kami sangat berterima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ya Bapa buat seminggu ini ya Bapa. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan ampuni kami ya Bapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat dalam seminggu ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau melayakkan kami Tuhan untuk beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Inilah kami semua ya Tuhan, biarpun kami dalam keadaan terbatas Tuhan tidak berkumpul bersama, tetapi Engkau tetap menyertai kami ya Bapa, urapan-Mu tetap nyata dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau tetap mengumpulkan kami melalui iman di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang menyertai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama mengatakan, kasih setiamu nyata bagiku, karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, semuanya katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Semua diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang memegang kita, Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian mengatakan karya terbesar. Karena kasih Tuhan itu begitu indah dalam hidup kita, sehingga Ia sanggup melakukan karya yang besar dalam hidup kita.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Kristus, karya terbesar di dalam kehidupan kami adalah ketika Engkau mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami rindu di dalam ibadah kami yang terbatas ini oleh karena pandemi.
sekalipun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi kami rindu hati kami terpaut kepada Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap peralatan yang kami gunakan di dalam kebaktian ini. Kami menyerahkan untuk jaringan yang ada, Tuhan memakai semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Sehingga sekalipun kami penuh dengan keterbatasan, kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dan juga segala peralatan yang ada. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini memang tantangan untuk pelayanan di online ya. Karena saya tidak bisa melihat secara langsung Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya coba-coba cari monitornya kemana, ini malah nggak keluar semua ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya bersyukur Bapak Ibu pada hari ini saya boleh melayani Bapak Ibu sekalian di dalam kebaktian online Gereja Kristen Kalam Hidup ya. Sudah lama saya tidak ke sana ya, apalagi sejak pandemi. Nah, saat ini saya boleh melayani sekalipun melalui online. Sengaja saya mencoba membuat bahwa ini seolah-olah ada di gereja begitu ya, supaya Bapak Ibu boleh merasakan bahwa Bapak Ibu seakan-akan sedang ada di gereja begitu. Sebentar saya coba cari kalau bisa saya melihat Bapak Ibu yang di rumah ya, karena saya nggak bisa lihat nih. Apakah saya bisa melihatnya? Sebentar. Ya. Oke, ternyata saya nggak bisa lihat. Yang saya bisa lihat cuma gambar saya sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema cerminan kasih. Ya, yang diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Mari, Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk setiap kita, ya, dari Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, seketika saja lagi aku akan ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian ya kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tahu ini logo apa. Ya, ini adalah logo dari Saat Malang. Ya, tempat di mana saya beberapa tahun yang lalu dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, kebetulan saat ini, bukan kebetulan ya, saat ini berada di kota Malang, dan kebetulan saya itu berasal dari Malang. Saya dibesarkan di kota Malang. Jadi Saat bukanlah tempat yang asing
bagi saya. Ini adalah kampus Saat ya, yang baru ditempati sekitar tahun 2006, 2007, 2005, 2006 begitu ya. Nah, di kampus ini agak di luar kota, agak di pinggiran gitu ya. Sedangkan saya adalah generasi sebelum kampus baru ini yang ada di gambar berikut ini ya. Ini adalah kampus kami yang lama, ada di satu tempat yang namanya adalah Kasin atau Kasin Kidul. Biasanya cukup dibilang Kasin saja. Nah, jadi saya adalah termasuk salah satu generasi terakhir yang belajar di kampus ini. Begitu saya selesai kuliah, kemudian diutus untuk praktek 1 tahun, teman-teman kami pindah, begitu ya. Saya melihat lahannya, proses pembangunannya, tetapi saya tidak menikmati kampus yang baru yang tadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu kejadian yang unik yang terjadi ketika saya baru pertama kali masuk di Saat, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya berasal dari Kota Malang, ya. Nah, saya itu adalah hari Minggu, di minggu yang pertama, jadi kami mendapatkan kesempatan untuk keluar dari kampus, ya, karena di kampus itu ada aturan tidak boleh sembarangan begitu ya keluar kampus. Nah, saya dapat kesempatan di hari Minggu itu untuk pergi kebaktian. Saya kebaktian di gereja saya, yang kebetulan juga tidak terlalu jauh dari kampus, ya, dan kemudian saya pulang ke rumah. Dan kemudian setelah saya pulang ke rumah, saya kembali ke kampus. Nah, di dalam perjalanan, ya, kemudian ketika hampir sampai di kampus itu, tiba-tiba ada tukang becak yang nawarin saya. Mas, Kasin, Mas, gitu ya. Maksudnya adalah mau ke kampus Saat, begitu ya. Saya kaget. Ya. Saya sudah sering lewat ke jalan yang saya jalani itu, ya. Namun nggak ada yang nawarin saya gitu ya ke kampus Saat, ke Kasin. Namun di minggu pertama, ya, di hari minggu pertama saya jadi mahasiswa Saat, ya, saya sudah ditawari gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa kok saya ditawarin, ya. Apakah karena waktu itu saya pakaiannya rapi begitu ya. Dan rupanya memang seringkali tukang-tukang becak itu mengenali kami begitu ya. Mahasiswa Saat yang ada di sekitar kampus sana. Jadi mereka seringkali menawari, ayo ke kampus begitu ya, ke Kasin. Mungkin tipikal kami hampir mirip begitu ya, pakai kacamata gitu ya, rapi, orang Tionghoa begitu ya, pakai pakaian berkerah pada waktu itu ya. Nah, jadinya banyak yang sekelibat melihat, tahu bahwa kami berasal dari Saat begitu ya. Nah, saya nggak tahu dengan mahasiswa generasi yang sekarang, ya, atau juga teman-teman dari STT Kala Mulia, kalau jalan-jalan di sekitar Bandung sini atau sekitar Cibadak begitu ya, Klenteng gitu, tiba-tiba ada yang tukang becak atau angkot nawarin gitu ya, ini empok gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada yang demikian. Namun memang kami mahasiswa Saat pada waktu itu ada ciri-ciri yang tidak terlalu jelas, tetapi orang bisa melihat bahwa kami adalah mahasiswa Saat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kisah di mana Tuhan Yesus akan segera diserahkan pada malam hari itu. Dan Tuhan Yesus ya mengajarkan beberapa pengajaran kepada murid-muridnya. Dan salah satu yang diajarkan adalah tentang saling mengasihi. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah sebagai orang Kristen seharusnya kita saling mengasihi? Ya. Dan kasih itu adalah cerminan bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Orang lain tahu bahwa kita adalah murid Kristus ketika mereka melihat bahwa kita saling mengasihi.
Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata di ayat ke-35, Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah tanda daripada orang Kristen. Orang lain bisa mengenali kita sebagai orang percaya ketika kita saling mengasihi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa saling mengasihi. Dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita bisa melihat paling tidak ada dua hal bagaimana kita bisa saling mengasihi. Untuk kita bisa saling mengasihi, hal pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus mengenal Kristus dengan benar. Mengenal Kristus dengan benar. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mengira bahwa dengan mereka mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan Yesus, maksud saya, itu mereka sudah mengenal siapakah Kristus yang sesungguhnya. Mereka pikir dengan mereka menjadi orang Kristen, mereka tahu siapakah Yesus, siapakah Kristus. Namun demikian ternyata banyak orang yang sesungguhnya tidak mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia mengikut Kristus. Dan salah satunya adalah Yudas yang kita baca kisahnya pada bagian ini. Kita bisa melihat pada peristiwa ini bahwa di ayatnya ke-31 di situ dituliskan, sesudah Yudas pergi, ada kata Yudas pergi di sana. Ya. Yudas pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Kenapa mengapa Yudas meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain? Karena Yudas mengenal Kristus dengan pengenalan yang salah. Dia mengenal Kristus yang salah. Kristus Yesus yang dia kenal bukanlah Kristus yang dia harapkan. Dia mengharapkan seseorang yang bisa membebaskan bangsanya dari cengkraman penjajah orang Romawi. Namun, oleh karena pengharapannya itu tidak terlihat, maka pergilah Yudas meninggalkan Yesus dan murid-muridnya. Kemana dia pergi? Dia bukannya pergi mengasihi Tuhan Yesus, tetapi dia pergi untuk menjual Tuhan Yesus. Mengikut Yesus bukan berarti kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Yudas adalah contohnya. Dan kemudian setelah Yudas pergi, di situ kita boleh melihat Tuhan Yesus berkata, di ayat 32, jika Allah dipermuliakan di dalam dia itu adalah di dalam Yesus Kristus, Allah akan juga mempermuliakan dia di dalam dirinya. Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dipermuliakan di atas kayu salib. Kata dimuliakan di sini adalah sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia akan segera menderita di atas kayu salib. Dan kemudian dia berkata, di ayatnya yang ke-35, kita bisa melihat di sini, Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang lain selain Yudas sebagai murid-muridku. Dan di ayat yang ke-33 di situ dikatakan, hai anak-anakku. Ya. Selain murid, Tuhan Yesus juga menyebut murid-murid yang lain sebagai anak-anakku. Menunjukkan adanya sebuah relasi yang begitu dekat. Relasi antara seorang ayah dengan seorang anak. Bukankah itu relasi yang begitu dekat? Ada kisah seorang presiden di Amerika begitu ya, mereka ada sedang pertemuan yang penting di Oval Room ya, di Gedung Putih. Dalam pertemuan darurat itu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang masuk. Dan gara-gara anak kecil itu masuk, semua pembicaraan menjadi terhenti. Oleh karena apa?
Oleh karena yang masuk itu adalah anak daripada presiden. Seorang anak bisa menghentikan pembicaraan tentang sebuah negara. Oleh karena apa? Karena relasi antara presiden itu dengan anaknya itu begitu dekat. Demikian juga dengan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada setiap kita. Ketika dia mengatakan bahwa engkau adalah muridku, engkau adalah anak-anakku. Dia ingin menunjukkan bahwa ada relasi yang dekat antara kita dengan dia. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam tulisannya, Rasul Yohanes menuliskan di surat Yohanes 1 ayat 1 Yohanes, maksud saya, surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat 7 dan 8, Rasul Yohanes menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah kita adalah Allah yang kasih. Dan oleh karena kita mengenal Allah yang kasih itu, kita pun juga mengasihi orang lain. Dan kasih itu bisa terwujud oleh karena relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang menjalankan ritual keagamaan saja. Dengan kita melaksanakan kebaktian, ya. Dulu kita bisa onsite, sekarang juga kita masih melakukannya walaupun secara online. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah apakah berbakti sambil pakai celana pendek, gitu ya, yang laki-laki, atau pakai daster yang perempuan. Ya, saya tidak tahu. Ya, tetapi kami di rumah biasanya istri saya begitu ya, kebetulan belakangan ini saya sering ke gereja, istri saya yang tinggal di rumah. Pagi-pagi sebelum kebaktian dia akan mandi dan berpakaian, berdandan seperti seolah-olah akan ke gereja, begitu ya. Bukan seolah-olah, tetapi seperti ya pergi kebaktian onsite. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya tidak sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan belaka. Kita berdoa ketika kita makan, ya, sebelum kita makan, itu hanya sebagian daripada ritual saja. Tetapi lebih daripada itu, sebagai murid Kristus, kita memiliki relasi dengan Dia. Dan dengan memiliki relasi dengan Dia, kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk boleh belajar pemuritan di beberapa gereja. Kita mengenal belakangan ini ada sebuah gereja di Singapura yang menggembar-gemborkan, gimana ya istilahnya ya, yang menyampaikan begitu ya, bahwa pemuritan itu penting, yang mengajarkan tentang pemuritan dan membawanya kemana-mana, termasuk di Indonesia. Ya. Dan saya belajar tentang pemuritan dari gereja itu, dan kebetulan saya juga pernah belajar pemuritan dari seorang guru ya, atau seorang pendeta yang berasal dari Taiwan. Saya juga membaca beberapa buku tentang pemuritan. Namun dari semua yang saya pelajari tentang pemuritan, bahwa sesungguhnya pemuritan itu adalah membangun relasi kita dengan Kristus, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk membangun relasi itu hanya dapat kita wujudkan melalui dua cara menurut saya. Dan ini yang juga diajarkan oleh semua pemuritan-pemuritan yang saya ikuti itu. Yang pertama adalah melalui disiplin rohani. Hal yang sederhana, Bapak Ibu sekalian. Disiplin rohani melalui membaca Alkitab dan berdoa. Melakukan saat teduh setiap pagi.
Ada lagu anak-anak ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, relasi kita bertambah di dalam Tuhan, kita harus baca Alkitab, ya. Kita juga harus berdoa. Dan kemudian hal lainnya, selain disiplin rohani, di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan, kita bertumbuh di dalam komunitas, yaitu kelompok-kelompok kecil. Di dalam kelompok-kelompok kecil, bagaimana kita bisa belajar bagaimana sesungguhnya firman Tuhan itu dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat pergumulan orang lain, bagaimana mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga boleh membagikan pergumulan kita. Kita saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengasihi, kita perlu mengenal siapakah Kristus yang sesungguhnya. Sebagai Allah yang Maha Kasih, kita mau belajar mengasihi dari Dia. Oleh karena itu kita harus mengenal Dia. Pengenalan itu hanya dapat dilakukan melalui relasi. Dan relasi itu hanya didapatkan melalui disiplin rohani dan juga di dalam komunitas. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat saling mengasihi adalah dengan mempraktekkan kasih itu. Ya. Kita mempraktekkan kasih itu. Di bagian ini, ya, di ayat ke-34, di situ Tuhan Yesus berkata, ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru. Apa maksudnya Tuhan Yesus memberikan perintah baru? Apakah Tuhan Yesus pernah memberikan perintah sebelumnya dan sekarang Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru, ya, yang tidak pernah disampaikan sebelumnya? Namun Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tentang mengasihi, tentang kasih, itu sebenarnya adalah sesuatu yang umum disampaikan oleh orang pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku memberikan standar, ukuran yang baru kepada kalian tentang bagaimana mengasihi. Kita belajar dari perjanjian baru, dan Tuhan Yesus juga mengulangnya berkali-kali dalam pengajarannya. Ya, jika engkau mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika dulu kita mengasihi sesama, standar kita adalah diri kita sendiri. Namun sekarang yang menjadi standar bukanlah diri kita. Di bagian ini dikatakan, ya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah standar baru yang Tuhan Yesus berikan. Ketika kamu saling mengasihi, bukan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, tetapi bagaimana kamu mengasihi sesamamu seperti Kristus mengasihi engkau. Sama seperti Kristus mengasihi saya. Sama seperti Kristus mengasihi kita semua. Inilah standar kasih yang baru. Kasih daripada Tuhan Yesus. Bagaimanakah kasih Tuhan Yesus? Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak bersyarat. Kita mengenalnya dengan kata agape, kasih tanpa syarat. Dan kasih Kristus adalah kasih yang berkorban. Dan kasih Yesus itu tidak hanya dia ucapkan saja, tetapi dia tunjukkan di dalam perbuatannya. Yaitu dengan merelakan dirinya tergantung di atas kayu salib. Dan seperti pujian yang kita naikkan tadi, itulah karya terbesar Kristus. Ketika dia mengorbankan dirinya, karya terbesar Kristus adalah menyatakan kasihnya kepada kita dengan memberikan dirinya di atas kayu salib. Dan itu adalah standar yang baru. Sebagaimana Kristus mengasihi tanpa syarat, kita juga mau belajar mengasihi tanpa syarat. Dan seperti Kristus siap untuk berkorban, kita pun mau belajar untuk berkorban bagi sesama kita. Inilah standar
kasih yang lain. Dan Tuhan Yesus juga ingin kita untuk mempraktekkan akan kasih itu, tidak sekedar ucapan, tidak sekedar sesuatu yang lip service, ya katanya gitu ya, yang hanya sekedar ucapan, tetapi sesuatu yang kita lakukan dan tindakan itu nyata. Dan ketika tindakan itu nyata, tindakan itu bisa dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain menjadi tahu. Bagian ini di ayat 35, dan jika semua orang, dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Orang lain tahu engkau adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, ya, kita mempraktekkan kasih itu, orang lain melihat kita, dan kemudian mereka tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tentu saja praktek kasih itu adalah praktek yang tulus, bukan sekedar kita mencari pujian, tetapi sungguh-sungguh datang dari hati kita, karena kita sudah mendapatkan kasih Kristus sebelumnya, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Inilah praktek kasih yang ingin Tuhan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pandemi daripada COVID-19 ini adalah kesempatan kita untuk kita boleh mempraktekkan bagaimana kita boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Di dalam pandemi ini kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, karena setiap kita menghadapi pergumulan masing-masing, dan pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan. Marilah kita saling menguatkan di dalam doa. Marilah kita saling membantu dengan menolong, saling berbagi dengan menolong mereka yang terpapar COVID-19, dengan mungkin mengirim makanan, begitu ya, atau hal-hal lainnya, mencarikan rumah sakit kalau bisa. Dan kemudian kita juga menolong mereka yang terdampak oleh karena COVID ini. Kita juga bisa menyatakan kasih kita dengan saling menjaga. Kita mematuhi PPKM dengan tidak keluar rumah. Kita mengorbankan kenyamanan kita. Anak-anak saya, ya, belakangan ini sering ngomong gitu ya, aduh papa ini liburan tapi kok nggak bisa kemana-mana, ya, bosen di rumah terus. Tetapi itu yang harus kita lakukan demi saling menjaga satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kesempatan COVID-19 ini adalah kesempatan kita boleh menyatakan akan kasih kita kepada sesama, dengan saling mendoakan, saling membantu, dan juga saling berbagi, dan juga dengan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Rasul Yohanes mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih itu hanya dapat dirasakan oleh ketika kasih itu dipraktekkan. Ketika kita menunjukkan kasih itu, melakukannya, kasih itu akan menjadi nyata. Dan dengan demikian kita dapat saling mengasihi. Bapak Ibu sekalian, untuk menghindari COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada kita ada 6M. Ya. Apa itu? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Berikutnya, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah, yang belakangan ini ditambahkan, menghindari akan makan bersama. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita saling mengasihi. Dan untuk saling mengasihi itu, kita bisa melakukannya dengan 2M. Apa itu 2M? Yang pertama adalah dengan mengenal Kristus yang benar. Melalui disiplin, berdoa dan baca Alkitab, dan juga hidup di dalam komunitas. Dan kita juga mempraktekkan akan kasih kita kepada sesama. Kerjakan saja, lakukan saja, just do it. Itulah prinsip kita mengasihi.
dengan prinsip kita ketika kita mempraktekkan akan kasih. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, dengan kita saling mengasihi, kita mengenal Kristus, kita mempraktekkan kasih. Kiranya ini boleh menolong kita untuk boleh menjadi murid-murid Kristus, menyatakan diri kita sebagai murid-murid Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menunjukkan diri kita sebagai murid Kristus karena kita saling mengasihi. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, supaya kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Sesungguhnya inilah makna daripada menjadi murid Kristus, ketika kami saling mengasihi. Dan tolonglah kami, Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Kami rindu Tuhan menolong kami, supaya kami boleh melewati akan pandemi ini, dan kami tetap boleh menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini, Tuhan yang menerimanya, dan kiranya Tuhan yang berkenan kepadanya. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta buat firman-Nya, semoga dan kiranya kita saling mengasihi karena Tuhan telah menurunkan mengasihi kita. Berikutnya pengumuman dalam seminggu ini, ibadah umum minggu depan tanggal 18 Juli 2021 diadakan secara online via Zoom meeting yang diadakan jam 8 pagi oleh Bapak Evangelis Yohanes Afriadi. Berikutnya, ibadah Worship Kids diadakan secara online pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 jam 10 pagi. Doa Komisi Wanita Selasa 13 Juli 2021 diadakan secara online melalui via Zoom meeting jam 18 sampai 19 WIB. Malam pujian dan doa diadakan hari Rabu 14 Juli 2021, diadakan secara online via Zoom meeting jam 18 WIB atau jam 6 sore. Berikutnya, Youth Cell Group diadakan pada hari Kamis 15 Juli 2021, acara secara online via Zoom meeting yang diadakan jam 19 sampai jam 20.30 WIB. Berikutnya, ibadah Komisi Pria diadakan pada Jumat 16 Juli secara online yang diadakan pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Teens diadakan pada hari Jumat 16 Juli 2021 secara online diadakan jam 18.30 sampai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi TUG KKH. Persembahan juga terkumpulkan melalui barcode yang telah disediakan di layar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian lagu Pengutusan Kita Yesus Kemuliaan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini
untuk doa penutup dan juga doa berkat, dipersilakan. Ya Tuhan, kepada Yesus Kristus yang sudah mati itu, kami mau menyembah. Di dalam segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan menerima segala penyembahan kami. Dan pada waktu ini Tuhan, pada saat ini kami juga mau membawakan syafaat kami kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Hidup ini. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, sekalipun banyak kesulitan, banyak hal-hal pergumulan yang kami hadapi, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sebagai orang-orang percaya untuk berhimpun di dalam rumah Tuhan. Sekalipun kami berhimpun di rumah Tuhan secara virtual, tetapi hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa supaya jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup boleh terus menjadi murid-murid Kristus yang mengasihi dan mencintai Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh di dalam Tuhan, memancarkan kasih-Nya kepada sesama, dengan saling mengasihi dengan diri kami sendiri, dengan sesama kami, dan juga kepada Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan COVID-19, ataupun hal-hal lainnya Tuhan. Engkau yang menjadi Allah sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan kami, berikan hikmat bijaksana supaya pemerintah boleh menolong ataupun boleh membantu kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dan kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan keluarga-keluarga yang sedang berduka karena mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Kami berdoa supaya mereka juga mendapatkan penghiburan di dalam Tuhan melewati masa krisis. Bapa di surga, kami menyerahkan juga rekan-rekan kami, mahasiswa-mahasiswa STT Kalam Mulia, di tengah-tengah keterbatasan mereka di dalam kuliah yang harus dilakukan secara online. Mereka mungkin terbatas di dalam pelayanan. Tuhan membantu mereka, mempersiapkan mereka untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di masa depan, di mana tantangan tidak lebih mudah. Dan kami terus berdoa Bapak, kiranya kehidupan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, khususnya di dalam masa PPKM ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Ibadah kita telah selesai, mari kita mengambil sikap satu dosa dan dimulai.